Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di tutorial Blender animasi 3 dimensi. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tracking, ya. Itu dengan pertemuan sebelumnya itu kita tracking dengan background atau footage yang diam atau memakai tripod. Sekarang kita coba tracking pakai footage yang bergerak atau tidak memakai tripod. Bagaimana sih caranya? Apakah sama atau tidak? Yuk kita lanjut. Yang pertama kita pasti buka aplikasi Blendernya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan utamanya. Kita buka karakter atau project kita sebelumnya tentang animasi 3D-nya. Karakter ini kita buka dulu. Ini adalah tampilan utama dari proses karakter yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian tanda plus ini, bagian sini. Add workspace. Kita klik, kita masuk ke video editing. Sudah terlihat. Ini adalah tampilan dari video editing. Selanjutnya kita akan memasukkan video atau footage yang bergerak yang sudah kita rekam atau sudah kita punya. Kita tinggal cari di folder. Lalu kita drop di bagian sequence ini, di bagian timeline. Hasilnya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah untuk melihatnya. Nah, ini yang di atas ini adalah video, yang di bawah adalah suara. Kalau kita tidak pakai suaranya, kita bisa hapus saja. Klik kanan juga bisa, atau X delete juga bisa. Kita delete saja, kita tidak pakai. Kita hanya memakai videonya saja. Sekarang ini ada batasannya sampai di sini. Intinya, kalau kalian ingin memerlukan video atau footage ini hingga full, kalian tidak akan bisa karena ini masih dibatasi atau disesuaikan otomatis oleh Blendernya. Caranya bagaimana agar bisa full seperti ini sampai ke ujung? Kita tinggal klik dulu ini videonya, lalu kita Ctrl N, bukan Ctrl N ya, Ctrl END. Itu biasanya ada di bagian keyboard kanan, di bagian back up, back down gitu, dan di bawahnya itu. Kita Ctrl N, cari di tempat yang paling akhir. Misalkan di sini kita langsung Ctrl N. Nah, dia akan menyesuaikan dengan durasi atau timeline dari footage kita. Selanjutnya kita bisa lihat sekarang di bagian sini. Kita coba cek dulu 25 frame per second. Apakah footage yang kalian pakai itu emang 25 frame per second? Kalian bisa cek sendiri di kamera kalian. Di sini saya menggunakan 25 frame per second. Lalu saya akan file formatnya PNG. Karena nanti kita akan melakukan render image seperti pertemuan sebelumnya, yaitu agar saat tracking itu lebih mudah. Selanjutnya kita pilih RGB agak mudahan. Lalu kita atur bagian browser atau penyimpanan yang akan nanti kita simpan untuk render image. Kita atur sedemikian rupa. Terserah kalian mau taruh itu di mana. Usahakan taruhnya di bagian atau folder yang gampang untuk diakses. Setelah semua sudah diatur, lalu kita ke bagian render animation, lalu klik, dan dia biarkan melakukan proses render animation. Di sini saya sudah melakukan render animation, jadi tidak perlu lagi saya melakukannya. Gitu. Jadi anggap saja kita sudah melakukan render animation. Pause saja video ini jika menurut kalian belum selesai di bagian render animation. Misalkan kita sudah selesai melakukan render animation, kita sekarang tidak perlu dengan video ini, kita bisa hide aja dengan menekan tombol huruf H. Kita hide saja. Lalu kita menuju ke bagian tanda plus lagi, add workspace, masuk ke visual effects, motion tracking. Di sini kita akan diperlihatkan dengan workspace-nya visual effect. Di sini ada bacaan open, kita lanjut ke open.
cari file atau folder tempat penyimpanan render image-nya tadi. Kalau kalian menyimpan, silahkan dicari terlebih dahulu. Setelah itu, ini adalah render image-nya yang tadi. Ada total ada berapa frame ini? Ada sekitar 912 frame. Jadi kita tinggal tekan tombol A saja di sini untuk menyeleksi semuanya agar tidak repot. Lalu kita klik open clip. Nah ini. Jika kita jalankan, dia akan sama berbentuk video. Cuma formatnya dalam bentuk PNG. Agar ini lebih memudahkan kita untuk proses tracking dan tidak membuat komputer kita atau hardware kita terlalu berat. Setelah itu kita coba cek di bagian render. Kita ganti render if-nya ini jadi render cycle. Setelah itu kita device-nya kita ganti CPU. Kalau bisa, kalau GPU kalian kuat, mending saya rekomendasikan pakai GPU saja. Setelah itu coba kita cek di bagian ini, kamera. Cek kameranya agar terseleksi. Setelah itu masuk ke menu objek data properties di bagian kamera. Lalu kita bisa atur bagian kamera ini, ada tanda titik 3 kamera preset. Cari bagian kalian pakai kamera model apa. Kebetulan saya di sini pakai kamera Canon 1100D. Kita klik di sini. Lalu setelah itu kita atur focal length-nya, karena saya mau pakai focal length-nya 30, jadi kita atur ke 30. Nah, seperti itu. Jika semua sudah selesai, saatnya kita melakukan yang namanya tracking. Kita akan mencari target trackingnya terlebih dahulu. Cara trackingnya yaitu kita tekan tombol kontrol lalu klik kiri. Kita akan coba ya, kontrol klik kiri. Satu area kita bisa tracking. Lalu kita tekan tombol S untuk scale supaya areanya agak besar sedikit. Untuk melihat display-nya tersendiri, itu kita bisa ke menu track. Nah, ini terlihat dan kita bisa atur sedemikian. Ya. Lakukan hal yang sama jika kalian punya pedoman untuk trackingnya di tempat atau di bagian mana saja, lakukan hal tersebut. Di sini saya akan melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari kita memberikan marker terlebih dahulu. Di sini ada 8 marker yang sudah saya berikan di berbagai titik yang sudah saya tentukan. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya auto tracking. Usahakan
timeline-nya itu ada di scene 1 atau scene 0 atau scene awal juga boleh. Jangan memulai di tengah. Sebelum kita ke auto tracking, kita jangan lupa untuk menseleksi semua marker yang sudah kita tandai. Dengan cara menekan tombol A, lalu semua terseleksi. Setelah itu kita mulai ke bagian track marker. Kita klik, biarkan prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, ketika track marker sini udah diklik, maka prosesnya akan seperti ini. Blender akan memproses marker yang sudah kita tandai dan men-tracking pergerakan tersebut sedemikian rupa. Jadi agar nantinya karakter 3 dimensi kita bisa kita letakkan di background tersebut. Di sini di bagian atas kita bisa lihat ada keyframe yang sedang berjalan, dan di bagian sini juga sedang terlihat frame keberapa saat ini. Di sini track marker juga ada terlihat beberapa persen progres pengerjaannya. Ini sudah sampai jalan 38%. Tracker marker ini juga melihat usahakan hardware kalian cukup mumpuni ya untuk melakukan tracker marker ini. Jika misalkan ini tidak kuat, alangkah baiknya di bagian resolusi backgroundnya kita turunkan. Kalau tadi saya memakai 1080p, lebih baik jika hardware kalian tidak mumpuni, gunakan yang 70p atau 480. Silakan, nggak apa-apa. Intinya fungsinya agar sama-sama bisa berjalan dengan lancar. Karena dari tracker marker tersebut, kalau misalkan kalian itu tidak bisa melakukan ini dengan lancar, kedepannya terutama di bagian penganimasiannya itu akan sangat repot, terutama di bagian render. Itu akan memerlukan waktu bisa berjam-jam, walaupun hanya durasinya beberapa detik saja. Jadi usahakan hardware kalian cukup dulu untuk melakukan proses tracker ini, agar kedepannya bisa kita lakukan yang namanya penggabungan karakter dengan background yang sudah kita tracking tersebut. Nah, trackernya sudah selesai. Ini hasilnya. Ini hasil yang sudah ada. Ya, lumayan. Di bagian sini nanti karakter kita yang nantinya akan kita tampilkan backgroundnya di bagian sini. Oke. Ini adalah hasil tracker dengan footage yang bergerak. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana cara tracker dengan footage yang diam, dan sekarang kita masuk ke materi tracker dengan footage yang bergerak. Di mana di footage yang saya sediakan itu ada beberapa sisi yang kameranya diam menggunakan tripod dan ada yang menggunakan tangan saja, jadi sedikit bergerak. Agar semuanya bisa berjalan lancar, kita akan lakukan tracker di masing-masing tempat. Untuk pertemuan kali ini tentang pembahasan tracker di footage bergerak ini kita sudah cukupi. Kita lanjut di bagian tutorial minggu depan. Sampai jumpa dan selamat belajar.